Assalamualaikum hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini aku berbagi resep kue kering lebaran yang praktis dan ekonomis. Dengan satu adonan kita bisa membuat 5 macam kue kering yang enak dan menarik. Oke, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Pertama kita akan membuat dulu adonan dasarnya. Ini bahan-bahannya: 900 gram tepung terigu pro rendah, 100 gram tepung maizena, 250 gram gula halus, 600 gram margarin, mereknya boleh apa saja ya. Kemudian ini 5 kuning telur, 1,5 sendok teh vanili bubuk, dan juga 3 sendok makan susu bubuk. Sekarang mari ke cara membuatnya. Ini dalam wadah aku masukkan margarin, lalu gula halus, kemudian ini kita aduk dulu. Ini aku menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai adonannya lembut. Setelah adonan lembut, ini kemudian masukkan kuning telurnya satu persatu, jangan sekaligus ya. Setiap kita masukkan satu kuning telur, kita aduk dulu sampai rata, kemudian masukkan lagi kuning telur selanjutnya. Setelah tercampur rata, kemudian ini aku matikan mixernya. Lanjut ini aku masukkan tepung maizena, kemudian masukkan juga susu bubuk dan vanili bubuk. Ini aku masukkan juga tepung terigunya secara bertahap sambil diayak. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan lagi tepung terigunya. Begitu selanjutnya sampai selesai ya, tepung terigunya habis. Ini kita masukkannya secara bertahap agar mudah untuk mengaduk adonannya. Setelah tepung semuanya masuk, ini aku lanjut mengaduk menggunakan tangan karena menggunakan spatula sudah terasa berat ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan siap untuk dibentuk. Total berat adonannya ini hampir 2 kilo ya. Kemudian ini nanti akan aku bagi menjadi 5 bagian. Jadi masing-masing bagian itu beratnya sekitar 390 gram. Sekarang aku akan buat kue kering yang pertama. Ini putri salju. Ambil satu bagian adonan, kemudian ini aku takar dengan ukuran 5 gram. Kemudian ini aku bentuk adonannya seperti bulan sabit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai dibentuk, ini siap untuk dipanggang. Selanjutnya ini aku akan membuat kue kering kurma. Ambil satu bagian adonan, kemudian ini aku tambahkan dengan 60 gram kurma yang sudah dicincang kasar. Campurkan kurma pada adonan sampai merata. Lanjut membentuk adonan. Ini adonannya nanti juga akan aku bentuk seperti bulan sabit. Jadi ini membuatnya mudah dan praktis tanpa cetakan. Setelah selesai dibentuk, kemudian aku beri olesan agar tidak pucat. Ini olesannya dari 1 kuning telur ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini olesi permukaannya semuanya sampai selesai, kemudian kita panggang. Ini kue kering kurmanya saat dipanggang.
Untuk pemanggangannya itu sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Untuk kue kering putri saljunya ini sudah matang. Selagi panas, ini segera kita taburi dengan gula halus. Ini gula halusnya campuran antara gula halus biasa dan juga gula halus donat ya teman-teman, yang rasanya itu nyes. Kita baluri dengan gula halus semua permukaan kuenya selagi panas agar gulanya itu bisa menempel ya teman-teman. Lalu langsung saja kita tata dalam toples. Kue kering putri saljunya ini sudah ditata dalam toples. Berikan tambahan taburan gula halus di atasnya ya teman-teman, agar lebih cantik penampilannya. Kue kering yang ketiga yaitu kue kering green tea. Ambil satu bagian adonan, lalu ini aku masukkan 1 sendok makan bubuk green tea, lalu campur sampai merata. Kemudian kita bentuk lagi menjadi bentuk bulan sabit. Setelah selesai dibentuk semuanya, lalu kita panggang. Agar durasi videonya tidak terlalu panjang, mohon maaf ya teman-teman jika ada step-step yang tidak aku tampilkan. Selanjutnya ini kue kering yang keempat, yaitu kue kering choco almond. Ambil satu bagian adonan, kemudian ini aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan juga setengah sendok teh pasta coklat. Campurkan sampai merata. Setelah selesai dibentuk, kemudian ini aku tambahkan olesan putih telur agar glowing. Lalu aku tambahkan di atasnya ini irisan kacang almond. Setelah selesai memberi topping, kemudian kita panggang ya. Kemudian ini aku akan kemas dulu dalam toples kue kering kurma. Kemudian ini untuk kue kering green tea-nya juga sudah matang ya. Lalu aku beri topping di atasnya itu pakai coklat batang rasa matcha yang sudah dilelehkan. Untuk toppingnya agar lebih menarik bisa dikreasikan sesuai selera ya. Selesai diberi topping, ini aku simpan dulu di kulkas agar lebih cepat mengering coklat lelehnya. Lanjut membuat kue kering yang terakhir. Ini kue kering keju kornet untuk rasa yang gurih. Ini aku tambahkan 1 bungkus kornet 50 gram. Kemudian keju parut 50 gram. Campurkan sampai merata. Lalu cetak dengan bentuk yang sama ya, yaitu bulan sabit. Setelah selesai dibentuk, lalu ini aku beri olesan kuning telur. Dari 1 butir kuning telur ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Sebelum di oven, ini aku beri topping dulu keju parut. Sambil menunggu kue kering yang terakhir dipanggang, ini aku tata dulu kue kering coklat almondnya yang sudah dingin.
Nah, ini kue kering green tea-nya sudah aku keluarkan dari kulkas. Kemudian ini akan aku tata dulu dalam toples. Dan ini kue kering yang terakhir, yaitu kue kering keju kornetnya sudah matang dan juga sudah agak dingin. Kemudian ini aku tata dulu ke dalam toples. Alhamdulillah kuenya sudah jadi semua. Dengan satu adonan kita bisa membuat 5 macam kue kering dengan aneka rasa tapi dengan bentuk yang sama, yaitu bentuk bulan sabit. Resepnya ekonomis, membuatnya pun mudah, rasanya enak dan pasti semua suka. Saatnya mencoba. Ini aku coba dulu yang kue kering kurma. Seperti ini dalamnya. Rasa manis dari kurmanya itu dapet banget, teksturnya juga lembut. Kemudian ini yang rasa green tea, berasa banget rasa green tea-nya, pahit-pahit, manis gitu ya teman-teman, bikin nagih deh. Lanjut ke rasa choco almond, si coklat yang menawan, perpaduan yang pas antara coklat dan kacang almond. Kemudian ini si manis dan cool, kue kering putri salju yang sudah nggak diragukan lagi, banyak penggemarnya yang selalu hadir di setiap momen lebaran ya teman-teman. Dan ini yang terakhir, kue keju kornetnya. Masih jarang yang bikin kue kering dengan rasa keju kornet ini. Dijamin rasanya ini akan mengejutkan lidah. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk membuat variasi kue kering lebaran. Terima kasih yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.